Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Cahyana dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan demi memenuhi tugas studi Islam 4. Untuk bisnis plan ini saya mengambil tema Teknopreneur tanaman hias. Mengapa saya mengambil tema ini dalam bisnis plan? Salah satu alasannya adalah tanaman hias merupakan sebuah tanaman yang disukai semua kalangan, baik dari tua, muda, laki-laki maupun perempuan, semuanya merasakan kesenangan maupun ketenangan ketika merawatnya. Dari bisnis tanaman hias ini, kita bisa mendapatkan pelanggan yang rela menghabiskan uangnya demi sebuah pot tanaman hias yang kita rawat. Dan keuntungan lainnya adalah kita bisa menawarkan hal lain seperti bibit, akar, bunga, daun, batang, sampai memiliki khasiat sehingga bisa dijadikan alternatif obat herbal. Rencana dalam memulai bisnis ini. Rencana yang pertama, kita bisa memahami atau kita pahami dulu ilmu mengenai tanaman hias. Paham dengan apa yang akan kita lakukan itu penting. Karena itu adalah modal awal dalam memulai. Dalam bisnis tanaman hias, kita mesti paham bagaimana membudidayakannya, merawatnya, dan paham karakter dari tanaman hias itu sendiri. Untuk menghindari seperti tanaman rusak, atau tidak layak jual, jika kita mampu merawatnya dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah keuntungan, karena kita bisa menjualnya dengan harga tinggi. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Dapatkan pengetahuan dari mana saja, seperti dari artikel, jurnal ilmiah, video tutorial, ataupun dari para ahli botania maupun pelaku bisnis. Yang kedua, merencanakan modal usaha dan mental. Karena sebuah bisnis akan sulit untuk berjalan jika tanpa adanya modal, yang dibarengi juga dengan mental yang tangguh. Karena di dunia bisnis, kita akan menghadapi pasang surut dunia bisnis. Modal awal yang bisa dipersiapkan berkisar 4 juta rupiah, meliputi persiapan bibit berkisar 2 juta rupiah, peralatan berkisar 1 juta rupiah, dan untuk pupuk dan nutrisi berkisar 1 juta rupiah. Namun, bisa saja lebih murah modal yang harus dipersiapkan jika kita sudah memiliki perlengkapan dan peralatan sebelumnya. Rencana yang ketiga adalah kita pilih jenis tanaman hias. Cukup banyak jenis tanaman hias yang bisa dibudidayakan dan bernilai cukup tinggi di pasaran. Pilihlah tanaman yang tepat untuk dibudidayakan, yang memiliki daya jual stabil dan tidak hanya musiman saja. Ini adalah beberapa jenis tanaman yang bisa dijadikan sebuah bisnis dalam tanaman hias. Mulai dari tanaman hias kaktus mini sampai tanaman hias kaladium. Rencana keempat adalah kita cari harga jual yang pas sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal untuk bisnis tanaman hias. Kita pahami dulu biaya awal yang memang harus dikeluarkan dalam bisnis tanaman hias, seperti untuk biaya investasi, seperti untuk rak bunga, selang, sekop, dan lain sebagainya. Biaya tidak tetap seperti biaya bahan baku, biaya overhead, dan biaya tetap seperti biaya listrik, biaya air, dan lain sebagainya. Bisa kita lakukan dengan mencari metode penetapan harga produk. Dalam mencari harga jual, bisa kita lakukan dengan 3 metode untuk menetapkan harga produknya. Yang pertama, menggunakan metode permintaan dan penawaran. Di sini dicarilah harga keseimbangan dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada. Yang kedua, menggunakan metode pendekatan biaya, yaitu kita menghitung semua biaya yang diperlukan untuk dikeluarkan ditambah dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Metode yang ketiga adalah pendekatan pasar, yaitu metode kita menghitung variabel-variabel yang memengaruhi pasar seperti politik, persaingan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Dalam mencari harga jual, kita juga harus memperhitungkan berapa besar biaya produk yang diperlukan. Caranya untuk mencari HPP-nya adalah dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dibagi jumlah produk yang dihasilkan untuk dijual. Maka
didapatkanlah HPP-nya. Didapatkanlah harga di mana HPP yang sudah didapatkan ditambah dengan profit yang diharapkan. Berapa persen profit yang kita harapkan tergantung dari diri pembisnis sendiri. Rencana kelima dalam bisnis tanaman hias adalah menerapkan strategi pemasaran yang terbaik, yang modern, yang kekinian, agar bisa menarik konsumen maupun pembeli untuk membeli tanaman hias kita. Di zaman sekarang, yaitu zaman teknologi seperti sekarang, kita bisa memadukan strategi marketing antara online dan offline yang tepat. Untuk mencapai kesuksesan, kita bisa lakukan dengan membuat video bagaimana cara menanam dan merawat tanaman hias di media sosial untuk menarik minat konsumen ataupun melakukan potongan harga yang menarik. Kita bisa lakukan pemasaran secara online seperti di media WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Line, Telegram, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Lalu rencana keenam yang harus dilakukan dalam bisnis tanaman hias adalah melakukan pengiriman terbaik. Bekerja samalah dengan ekspedisi yang bisa kita percaya seperti melakukan pengiriman paket dengan cepat dan profesional. Itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen agar tetap berbelanja produk tanaman hias kita. Rencana ketujuh, ini rencana yang terakhir, yang harus dilakukan adalah lakukan testimoni atau mintalah pendapat atau kesan-pesan yang bisa disampaikan dari konsumen kepada kita demi perbaikan dan pertumbuhan yang terus berjalan untuk kedepannya bagi bisnis tanaman hias ini. Bisnis tanaman hias adalah bisnis yang benar-benar menguntungkan dan baik sekali prospeknya untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Seiring banyaknya peminat yang tertarik terhadap tanaman hias. Yang terpenting, jaga selalu kepercayaan konsumen, jaga kepercayaan konsumen kita, dan beri selalu kepuasan kepada konsumen kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.